Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pencinta dan pengikut setia Sampan dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Domiki VSUD kembali menyapa Anda sekalian dimanapun saat ini Anda berada. Saya berharap kita semua selalu diberkati dan dilindungi Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pesan yang membangun. Inilah judul renungan kita hari ini. Saudara-saudari terkasih, berapa kali saya terlibat dalam saling jawab-menjawab SMS di mana terjadi saling menyerang. Selain itu juga menyaksikan di Facebook atau di grup-grup WA tak luput dari pesan-pesan yang masuk yang isinya juga saling menyerang. Mungkin pertanyaan untuk kita adalah, untuk apa kita memegang kontak sesama kita? Untuk apa kita terlibat dalam sebuah grup jika tidak lebih daripada hanya sekedar saling menyerang, saling mengkritik yang menjatuhkan? Apa gunanya? Saudara-saudari terkasih, kita diberi berbagai macam karunia dalam perkembangan hidup. Mestinya kita sadar perkembangan itu untuk mempermudah kebahagiaan, mempermudah hidup, dan membawa kelekatan persaudaraan di antara kita. Judul pesan yang membangun. Saya ambil dari bacaan pertama ketika Paulus dan teman-teman rasul yang lain pergi ke Perga, ke Yerusalem, Pisidia. Mereka hadir dalam sebuah rumah ibadat, dan setelah dibacakan kitab Taurat, mereka diminta, jika dari saudara ada pesan yang membangun jemaat, silahkan disampaikan. Paulus tampil dengan penuh Roh Kudus, membawa pesan yang sebenarnya ingin membangun jemaat yang baru mulai terbentuk. Berdasarkan kitab suci, Paulus mengingatkan bangsa Israel tentang Allah yang sejak semula menghendaki agar mereka bersatu, agar mereka diselamatkan. Ada berapa kitab yang dikutip oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul hari ini. Tetapi intinya adalah sesuai permintaan, pesan yang membangun. Saudara-saudari terkasih, apa yang kita lihat dari kisah bacaan pertama ini adalah bahwa jemaat tidak menolak. Jemaat terbuka terhadap utusan-utusan Yesus untuk menyampaikan pesan yang membangun. Sehingga mereka mengatakan, jika di antara saudara ada pesan yang membangun, silahkan disampaikan. Kalau saya tidak salah menafsir, seperti yang disampaikan Yesus, barang siapa menerima orang yang kuutus, dia menerima Bapa yang mengutus aku. Saudara-saudari terkasih, ini tentang soal penghargaan, soal menerima hal yang benar, hal yang baik. Bukan soal memelas, bukan soal mengemis supaya diterima, tidak.
hidup tidak sedangkal memelas dan mengemis supaya diterima. Karena dimanapun jika orang menerima Anda, dia akan menerima. Tetapi jika orang menolak Anda, itu artinya dia tidak menerima Anda. Dimanapun itu terjadi. Tetapi apa yang dikatakan Yesus patut menjadi catatan kita, saudara-saudari terkasih, bahwa orang-orang yang diutus Allah itu membawa pesan yang membangun. Hal pertama yang patut disadari adalah dari kita kaum orang-orang yang diutus, bahwa dimanapun kita berada, yang harus kita bawa itu adalah pesan yang membangun, pesan yang membawa harapan, dan pesan yang membawa keselamatan. Tergantung orang menerima atau menolak, itu bukan kuasa kita untuk mengubahnya. Yang kedua adalah bagi kita sebagai jemaat atau umat, bahwa tidak kebetulan seorang utusan ada di antara kalian. Semua sudah ditentukan Allah. Sehingga soal bahwa engkau mau menerima atau tidak, patut dicatat. Tuhan tidak secara kebetulan memilih orang tertentu untuk datang mewartakan kabar baik di hadapan Allah. Jika Anda menerima utusan Allah, Anda menerima Allah yang mengutus Yesus ke tengah-tengah dunia. Saudara-saudari terkasih, lebih daripada itu semuanya, kita sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil dan diutus untuk membawa pesan yang membangun, bukan pesan yang menghancurkan kehidupan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa mohon berkat untuk hari ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau telah memanggil kami untuk beriman kepadamu. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan rahmat dan terang Roh Kudus-Mu, agar kami semakin mengenal jalan-Mu. Kami semoga Engkau beri kekuatan untuk membawa pesan yang membangun kehidupan bersama di tengah dunia ini. Berkatilah kami semua dalam setiap perjalanan hidup, dalam usaha dan pekerjaan. Berkatilah keluarga, terutama berkatilah mereka semua yang sedang menderita sakit. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, semoga Allah memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.